pekerja dan pemerintah dalam mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Bengkel elektrik sendiri adalah lingkungan kerja yang berpotensi bahaya bagi karyawan yang bekerja di sana. Oleh karena itu, penerapan K3 ini sangat penting dalam menjaga kesejahteraan dan keamanan para pekerja. Berikut adalah beberapa bahaya yang dapat kita temukan di bengkel elektrik. Yang pertama, bahaya listrik tegangan tinggi. Kontak langsung dengan kabel yang beraliran listrik atau bertegangan tinggi yang tidak terisolasi dengan baik dapat menyebabkan kejutan listrik. Dampaknya bisa berupa luka bakar, kerusakan jaringan saraf, serangan jantung, dan cedera serius lainnya. Yang kedua, bahaya bahan mudah meledak. Kehadiran bahan-bahan berbahaya seperti bahan kimia pada baterai, bahan peledak lain, atau gas yang mudah terbakar dapat menyebabkan ledakan di bengkel elektrik. Ledakan itu sendiri dapat mengakibatkan cedera serius, kerusakan fisik, bahkan kematian. Yang ketiga, bahan mudah terbakar. Di bengkel elektrik, kabel listrik yang rusak, korsleting arus, dan peralatan yang terlalu panas dapat menyebabkan kebakaran di bengkel elektrik. Dampaknya dapat berupa cedera akibat luka bakar, keracunan asap, dan kerugian materi. Selanjutnya, bahaya kebisingan tinggi. Penggunaan mesin dan peralatan berat di bengkel elektrik dapat menghasilkan tingkat kebisingan yang tinggi, sehingga dapat menyebabkan gangguan pendengaran jangka panjang dan gangguan kesehatan lainnya. Selanjutnya, bahaya pernafasan. Proses pengelasan, pemotongan logam, dan penggunaan bahan kimia tertentu di bengkel elektrik dapat menghasilkan asap dan debu berbahaya. Paparan asap dan debu berbahaya tersebut dapat menyebabkan gangguan pernafasan, penyakit paru-paru, dan resiko kanker. Yang terakhir, dan tidak kalah penting, yaitu bahaya ergonomi. Aktivitas yang melibatkan pengangkatan beban berat, postur yang tidak ergonomis, gerakan berulang, dan penggunaan peralatan yang tidak ergonomis dapat menyebabkan cedera. Dampaknya termasuk nyeri punggung, gangguan persendian, dan masalah kesehatan terkait ergonomi lainnya. Evaluasi dampak bahaya ini terhadap K3 perlu ditingkatkan, yaitu APD diharapkan dapat mengurangi resiko bahaya yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Diambil dari Safety School, terdapat 7 APD yang digunakan oleh teknisi listrik. Yang pertama, sarung tangan isolasi karet dan pelindung kulit untuk melindungi tangan dan lengan. Yang kedua, lengan isolasi karet untuk melindungi lengan dan bahu. Yang ketiga, pakaian tahan api atau fire resistant untuk melindungi tubuh dari arc flash. Yang keempat, hood untuk melindungi kepala terhadap arc flash. Selanjutnya, topi keras untuk melindungi kepala dari resiko tertabrak atau terjatuhi benda dari atas. Selanjutnya, kacamata pengaman atau goggles untuk melindungi wajah dari benda terbang atau busur kilat. Selanjutnya, safety shoes
atau overshoes untuk melindungi kaki dan pekerja agar tidak langsung menyentuh tanah. Selanjutnya, tambahan dari saya sendiri yaitu ada 2. Yang pertama ada safety mask, menghindari penyakit pernafasan saat terjadi kebakaran, saat mengerinda, atau karena bahan kimia tertentu. Selanjutnya ada ear protection, yaitu untuk meredam kebisingan dari alat listrik yang menimbulkan kebisingan. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi K3 di bengkel elektrik meliputi kebijakan dan prosedur, yaitu mengembangkan kebijakan dan prosedur K3 yang jelas dan efektif. Membuat pedoman tentang APD, pengelolaan bahan berbahaya, penanganan keadaan darurat, dan praktik kerja yang aman. Selanjutnya, identifikasi bahaya dan evaluasi resiko. Mengidentifikasi bahaya potensial, menilai tingkat resiko yang terkait, dan menentukan prioritas tindakan pencegahan. Yang ketiga yaitu pengadaan APD untuk memastikan bahwa karyawan dilengkapi dengan APD yang sesuai untuk melindungi mereka dari bahaya. Kemudian, monitoring. Pemantauan dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan dan prosedur K3 sangat penting, yaitu dilakukan seperti audit internal. Selanjutnya, pelatihan dan edukasi. Pelatihan dan edukasi berkala kepada karyawan mengenai potensi bahaya penggunaan APD, prosedur keamanan, dan praktik kerja yang aman. Yang terakhir yaitu penanganan keadaan darurat. Beberapa dasar hukum dari yang telah saya jelaskan didapat dari hukum-hukum berikut. Yang pertama, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 1980 tentang pemeliharaan kesehatan lingkungan kerja di tempat kerja. Yang kedua, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 1986 tentang keselamatan kerja di tempat kerja. Yang ketiga, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja instalasi kelistrikan. Diambil dari sumber BPJS Ketenagakerjaan, angka kecelakaan Indonesia dalam 8 tahun terakhir dengan grafik berikut. Pada tahun 2022 kemarin, melihat tingkat kasus kecelakaan kerja di atas 260.000. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya lebih sedikit dibanding tahun 2022. Jadi, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dimanapun, terutama di bengkel elektrik yang setelah saya jelaskan, sangat penting untuk menjaga kesejahteraan dan keamanan para pekerja. Dengan mengimplementasikan tindakan-tindakan ini, resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja di bengkel elektrik dapat dikurangi secara signifikan. Sementara, kesejahteraan karyawan dapat ditingkatkan. Selain itu, praktik keselamatan dan kesehatan kerja yang baik memiliki hubungan yang erat dengan penurunan resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
Saya harap dari yang telah saya jelaskan sebelumnya dapat bermanfaat untuk semua orang, terutama para pendengar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu contoh dari bengkel elektronika di SMK Negeri 2 Bojonegoro. Nah, kesimpulannya yang harus saya pertahankan adalah mungkin dari penataan alat kerja bengkelnya atau perkakas tangannya ya, karena sudah sesuai. Kemudian yang perlu saya benahi adalah mungkin harus diadakannya poster atau tulisan untuk 5R karena belum ada sama sekali. Jadi anak-anak ladang itu ketika selesai praktek membuang kayak timah, terus sisa timah, terus membuang potongan seperti alat-alat elektronik itu sembarangan. Jadi mungkin harus ada tulisan untuk 5R-nya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan.